Halo sobat Coki Tutorial, bertemu lagi. Oke, pada video kali ini saya akan coba memberikan suatu buah video bagaimana cara membuat pot bunga sederhana dari bahan adukan pasir dan semen. Pertama-tama di sini saya sudah membuat tiang as yang terbuat dari pipa paralon ukuran setengah in yang kemudian saya cor kemarin. Dan selanjutnya sekarang saya tanam atau saya kubur menggunakan pasir. Untuk cetakannya di sini saya menggunakan papan multiplex ukuran 12 cm. Sedangkan untuk bagian tiang saya di sini menggunakan pipa paralon yang biasa digunakan untuk instalasi listrik. Di bagian dalamnya saya isi menggunakan kayu yang dibulatkan sesuai diameter pipa paralon ini sendiri. Kemudian saya sambungkan kedua bagian tersebut menggunakan paku seperti ini. Lalu kemudian di sini saya membuat mal untuk mencetak si pasirnya terlebih dahulu. Dan untuk menempelkan simal tersebut saya di sini menggunakan 2 buah baut. Di sini kita tinggal menentukan ketebalan yang kita inginkan. Jika sudah, selanjutnya kita hanya tinggal mengencangkan baut-baut tersebut menggunakan obeng seperti ini. Di sini jika teman-teman perhatikan dengan seksama, ujung mal pasir saya buat sengaja lebih pendek dari ukuran cetakan pot yang akan kita gunakan saat ini. Setelah keduanya terpasang, langkah pertama di sini kita akan membuat atau mencetak pasirnya terlebih dahulu seperti ini. Di sini kita tinggal hanya memadatkan kemudian meratakan bagian permukaan pasir. Usahakan pencetakan pasirnya rata dan tidak terdapat bagian-bagian yang bolong. Jika dirasa permukaan pasirnya sudah rata, selanjutnya di sini kita akan membuka bagian mal pasirnya terlebih dahulu. Untuk pembuatan cetakan ini sendiri, di sini saya membuat lebar cetakan ini sekitar 18 cm, sedangkan tinggi 13 cm. Dan selanjutnya kita akan mulai proses pembuatan potnya, teman-teman. Untuk tahap pertama di sini saya hanya menggunakan adonan semen dengan dicampurkan air secukupnya. Untuk lapisan pertama, usahakan adonan semennya kita buat jangan terlalu kental. Selanjutnya kita hanya tinggal menuangkan adonan semen ini ke seluruh bagian permukaan pasir agar seluruh permukaan pasir yang sudah kita cetak tadi tertutupi oleh adonan semen ini. Jika sudah selesai, kita lanjut ke tahapan kedua. Untuk lapisan kedua ini, di sini saya menggunakan adonan semen dengan dicampurkan pasir dengan perbandingan 1:1. Seperti tahap pertama, selanjutnya di sini kita tinggal menuangkan adukan ini sedikit demi sedikit. Untuk tahap ini usahakan si adukan pasirnya tidak sampai menempel pada cetakan potnya. Untuk proses lapisan pertama, kedua dan selanjutnya di sini saya memberi jeda waktu 2-3 menit. Ini dimaksudkan agar lapisan pertama yaitu adonan semen agar mengeras terlebih dahulu. Setelah agak kuat barulah kita masuk pada proses lapisan kedua ini.
Seperti lapisan yang pertama, di sini saya juga memberi jeda waktu 2-3 menit. Setelah itu baru kita masuk pada proses lapisan ketiga. Sebelum kita mulai ke lapisan yang ketiga, usahakan teman-teman bersihkan terlebih dahulu mal atau cetakannya terlebih dahulu. Selanjutnya kita mulai ke tahapan yang ketiga. Untuk lapisan yang ketiga ini, di sini saya menggunakan adonan semen tanpa campuran pasir seperti lapisan yang pertama tadi. Sama seperti tahapan-tahapan sebelumnya, di sini kita hanya tinggal menuangkan adonan semen ini agar menutupi ke semua bagian permukaan. Dan di sini kita masih menggunakan adonan semen yang agak kental dan tidak terlalu encer. Buat teman-teman yang baru pertama kali menyaksikan video dari saya, silahkan klik like, comment, and subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan membuat video-video yang inspiratif. Untuk tahap finishing di sini saya menggunakan adonan semen yang encer saja, dan usahakan tidak terdapat gumpalan ataupun kerikil yang berada di dalam adonan semen ini, karena ini sangat akan mempengaruhi kualitas pekerjaan yang akan kita kerjakan sekarang. Setelah proses ini selesai, selanjutnya kita tinggal mendiamkan atau menunggu beberapa saat. A few moments later. Selanjutnya di sini kita akan membuang bagian bawah atau sisa adonan semen yang sudah tidak terpakai dengan menggunakan pisau tajam, dan sesekali kita bersihkan menggunakan air. Sisa adonan semen ini kita kumpulkan dan bisa kita gunakan untuk pembuatan pot yang selanjutnya. Langkah selanjutnya yaitu membentuk bagian kaki bagian bawah pot. Kemudian bekas cokan tadi kita rapikan kembali menggunakan bagian ujung pisau seperti ini. Dan inilah hasil pekerjaan kita hari ini. Selanjutnya kita tinggal tunggu minimal 1 hari agar pot ini benar-benar mengeras dengan sempurna, dan besok baru bisa kita angkat. Sekarang kita akan angkat pot yang sudah kita kerjakan kemarin, dan alhamdulillah hasilnya cukup lumayan memuaskan.
Sebelum kita angkat, kita bersihkan terlebih dahulu pasir-pasirnya dan kita goyang-goyangkan seperti ini pelan-pelan, dan kemudian kita angkat. Selanjutnya tinggal kita bersihkan saja pasir-pasir yang menempel di bagian dalamnya dengan menggunakan sendok, semen ataupun kuas. Dan selanjutnya kita akan cuci bersih menggunakan air mengalir dengan menggunakan sikat. Setelah kita bersihkan, selanjutnya kita diamkan atau kita jemur terlebih dahulu. Setelah bersih dan kering, di sini saya akan coba memberikan sedikit motif di bagian tengahnya. Di sini saya menggunakan adonan semen yang agak kental. Kemudian kita aplikasikan menggunakan kuas seperti pada video berikut ini. Usahakan pembuatan motif ini hanya di bagian tengah dan tidak melewati kedua garis tersebut. Pada tahap ini saya melakukannya 2-3 lapis. Jadi setelah lapisan pertama agak kering, baru kita melakukan lapisan kedua dan ketiga. Langkah selanjutnya di sini kita rapihkan bagian permukaan pot, dan untuk bagian dalam pot kita hanya melapisinya dengan menggunakan kuas dan menggunakan adonan acian yang agak encer. Selanjutnya kita diamkan beberapa menit terlebih dahulu. Setelah agak kering, kemudian kita rapihkan terlebih dahulu bagian permukaan pot menggunakan kertas semen. Setelah semuanya selesai, kita bisa menjemurnya terlebih dahulu agar benar-benar kering. Selanjutnya kita akan masuk ke proses pewarnaan. Untuk tahap pertama di sini saya akan memberikan warna hijau muda di bagian atas dan bawah pot. Hijau muda ini saya dapatkan dengan cara mencampurkan antara cat warna biru dengan cat warna kuning. Tapi jika kalian ingin menggunakan cat warna lain, silakan. Untuk bagian tengahnya di sini saya menggunakan warna hitam terlebih dahulu, dan nanti akan kita timpa atau kita akan berikan gradasi dengan menggunakan warna lain. Setelah semua bagian tengah kita blok menggunakan warna hitam, selanjutnya di sini saya menggunakan warna kuning muda untuk memberikan gradasi agar tekstur motif yang sudah kita buat tadi bisa lebih menonjol. Langkah selanjutnya kita akan memberikan warna putih pada kedua buah list yang berada di tengah dengan menggunakan spons seperti ini. Karena ada cat yang keluar atau melenceng, selanjutnya kita bersihkan terlebih dahulu. Kita rapihkan seperti ini dengan menggunakan warna yang sama seperti tadi, warna hijau muda. Selanjutnya kita akan memberikan sentuhan terakhir pada permukaan pot dengan menggunakan warna putih dengan cara seperti ini.
Dan inilah dia hasil pot yang sudah kita kerjakan kemarin. Dan kebetulan di sini saya sudah membuat 4 buah pot, dan 2 diantaranya list tengahnya berwarna kuning, sedangkan 2 lagi seperti yang ini list tengahnya saya beri warna merah seperti ini. Mungkin cukup sekian dulu video untuk hari ini. Jika ada saran dan kritik silahkan teman-teman ketik di bagian kolom komentar. Jika video ini bermanfaat silahkan teman-teman share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk terus mendukung channel ini agar terus lebih maju dengan cara like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.